Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang saya hormati Bapak Rimulyo Hendradi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem informasi. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kajian tentang jurnal ilmiah yang berjudul Walmart's E-commerce Transformation in the Digital Economy Era. Jadi penelitian ini itu membahas bagaimana Walmart sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di dunia berhasil melakukan transformasi digital dan e-commerce untuk menghadapi tantangan era global dan pandemi COVID-19. Oke, lanjut saja ke slide latar belakang. Nah, seperti yang kita tahu, perkembangan ekonomi digital global dan pandemi COVID-19 itu telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, terutama di sektor retail tradisional. Supermarket konvensional di sini mengalami penurunan pelanggan dan tekanan kompetitif yang sangat tinggi. Namun di sisi lain, kondisi ini justru membuka peluang baru bagi bisnis berbasis e-commerce dan layanan distribusi online. Nah, di sini Walmart menjadi contoh yang menarik karena berhasil beradaptasi melalui digitalisasi dan transformasi secara besar-besaran. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini sendiri memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, menganalisis strategi transformasi e-commerce Walmart. Yang kedua, mengevaluasi kinerja keuangan sebelum dan sesudah digitalisasi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk keberlanjutan bisnis retail di era digital. Kemudian untuk tantangan yang dihadapi Walmart, jadi sebelum bertransformasi, Walmart ini menghadapi sejumlah tantangan yang cukup uh, serius. Di antaranya adalah uh, penurunan pelanggan offline karena pembatasan mobilitas. Kemudian ada juga persaingan yang ketat dengan e-commerce pesaing yang besar seperti contohnya Amazon. Kemudian juga ada ketergantungan pada strategi lama, yaitu everyday low price yang kurang relevan di era digital. Nah, oleh karena itu, Walmart perlu melakukan inovasi cepat dan on point untuk bertahan di tengah perubahan perilaku konsumen. Kemudian ada strategi transformasi digital Walmart. Strategi transformasi digital Walmart sendiri dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama, membangun platform e-commerce sendiri. Nah, mereka meluncurkan aplikasi Walmart online supermarket dengan layanan one hour quick delivery dan next day delivery. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama strategis misalnya dengan JD.com di Cina. Nah, Walmart di sini berinvestasi sekitar 320 juta dolar untuk memperkuat logistik dan pengalaman pelanggan. Strategi ini itu menjadi bukti kalau Walmart itu nggak cuman berubah ke online, tapi juga menciptakan ekosistem digital yang terintegrasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, perbaikan rantai pasok supply chain. Nah, fokus pada penjualan, Walmart juga memperkuat supply chain management. Mereka berinvestasi sebesar 400 juta dolar untuk meluncurkan satelit komersial, sehingga bisa memantau stok dan penjualan secara real time di seluruh dunia. Selain itu, Walmart sudah menggunakan electronic data interchange sejak tahun 1980-an untuk otomisasi pesanan dan distribusi. Kini Walmart mulai menerapkan gudang otomatis atau automated warehouse untuk mempercepat pemrosesan dan pengiriman. Nah, transportasi digital ini memberikan hasil yang signifikan. Penjualan bersih Walmart terus meningkat bahkan saat pandemi. Pada kuartal tahun 2023, pendapatan mencapai 161 miliar dolar, naik 5,7% dibanding tahun sebelumnya. Laba bersih naik 53% menjadi 7,9 miliar dolar. Sementara itu penjualan e-commerce di Amerika Serikat tumbuh 24%. Overall total pendapatan Walmart di tahun 2022 mencapai 572,8 miliar dolar dengan pertumbuhan tahunan 2,4%. Hal ini membuktikan
bahwa digitalisasi secara signifikan meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya faktor keberhasilan Walmart tuh dalam transformasi e-commerce dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu kemudahan akses dan kecepatan layanan, integrasi antara toko online dan toko fisik, kerjasama strategis dengan platform lokal seperti JD.com, supply chain global yang efisien, dan adaptasi terhadap kebiasaan konsumen di berbagai negara. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat Walmart mampu bersaing dengan pemain besar seperti Amazon. Jika dibandingkan dengan Amazon, memang pangsa pasar Walmart masih lebih kecil, yaitu sekitar 6,6% di pasar Amerika Serikat, sedangkan Amazon mencapai 41%. Namun, keunggulan Walmart terletak pada jaringan toko fisik yang luas, yang memungkinkan strategi clicks and bricks atau integrasi antara kanal offline dan online. Jadi, meskipun datang belakangan, kinerja Walmart tetap kompetitif berkat keunggulan hybridnya. Nah, untuk rekomendasi dan saran berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran untuk mengembangkan Walmart ke depan. Satu, terus meningkatkan kecepatan pengiriman dan pelayanan pelanggan, memperluas penggunaan automated warehouse untuk efisiensi rantai pasok, memperkuat strategi omnichannel untuk kolaborasi antara toko fisik dan platform digital, mengedepankan keberlanjutan dan inovasi jangka panjang, mengoptimalkan analisis data pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kesimpulannya, transformasi e-commerce Walmart terbukti meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi dampak pandemi, dan membuka sumber pendapatan baru. Walmart berhasil menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, tapi merupakan keharusan strategis bagi keberlangsungan bisnis retail di era global. Kasus ini menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk beradaptasi dan berinovasi di tengah perubahan zaman. Nah, demikian presentasi kami mengenai Walmart e-commerce transformation in the digital economy era. Semoga dapat memberikan gambaran transformasi digital, bagaimana transformasi digital dapat membawa dampak positif bagi perusahaan tradisional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada beberapa kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.